Coba, sebelum memulai materi, kalian tahu tidak? Apa itu banjir? Menurut KBBI, banjir adalah kondisi berair yang jumlahnya banyak akibat hujan turun dengan deras dan terus-menerus sehingga kondisi sungai dan sebagainya menjadi meluap. Banjir merupakan kondisi air saat musim penghujan yang mengalir dengan deras dalam jumlah banyak. Penyebab bencana banjir ada dua faktor. 1. Faktor alam. 2. Faktor aktivitas manusia. Berikut penyebab bencana akibat faktor alam. Yang pertama, curah hujan yang terlalu tinggi. Yang kedua, kapasitas sungai tidak dapat menampung volume air. Ketiga, air laut yang pasang. Dan selanjutnya ada penyebab bencana akibat faktor aktivitas manusia. Yang pertama, dampak dari membuang sampah sembarangan dapat menyumbat drainase hingga mengurangi kapasitas sungai. Kedua, hutan gundul membuat air tidak meresap secara optimal ke tanah dan menyebabkan banjir. Ketiga, drainase perkotaan yang buruk akibat tata kota kurang bijak. Keempat, keberadaan bangunan di tepi sungai bisa mengurangi kapasitas sungai dan mengurangi daerah resapan. Poin selanjutnya ada dampak dan kerugian, terbagi dua. 1. Dampak dari segi kesehatan, dan 2. Dampak dari segi sosial ekonomi. Pertama, dari segi kesehatan. 1. Berpotensi menimbulkan korban tenggelam dan terseret. 2. Timbulnya berbagai penyakit akibat kuman. 3. Serangan hipotermia atau suhu tubuh turun drastis. 4. Terjadinya infeksi maupun keracunan. Dan yang kelima, beresiko menyebabkan kematian akibat adanya kontak listrik dalam genangan air. Dan yang kedua, dampak dari segi sosial ekonomi. 1. Terjadinya beberapa kerusakan terhadap bangunan rumah dan fasilitas umum. Dan yang kedua, akses terhadap air bersih, transportasi, listrik bahkan komunikasi menjadi menghambat bahkan terputus. Berikutnya yaitu cara penanggulangan bencana banjir. 1. Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. 2. Melakukan reboisasi tanaman. 3. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau. 4. Berhenti membangun perumahan dan gedung tinggi di tepi sungai karena sampahnya akan masuk sungai. Dan yang kelima, hindari penebangan pohon di hutan secara liar. Dan setelah itu ada tindakan sebelum terjadi banjir. 1. Melatih diri dan anggota keluarga dari hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana banjir. 2. Mendiskusikan dengan semua anggota keluarga di mana tempat untuk berkumpul usai bencana terjadi. 3. Mempersiapkan tas siaga bencana yang berisi keperluan yang dibutuhkan. 4. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko banjir seperti buat sumur resapan. 5. Membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir. 6. Membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir. 7. Membangun sistem peringatan dini banjir. 8. Menjaga kebersihan saluran air dan limbah. Dan 9. Memindahkan tempat hunian ke daerah bebas banjir atau tinggikan bangunan rumah. Selanjutnya ada tindakan yang harus dilakukan saat banjir. Pertama, jangan panik. Kedua, warga yang berada di daerah rawan bencana banjir diminta memantau perkembangan cuaca. Bila hujan terus terjadi tiada hentinya, dihimbau waspada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, pada tahapan tanggap darurat, energi yang cukup besar biasanya dicurahkan untuk evakuasi korban. Keempat, ketika melihat air datang, jauhi daerah banjir dengan berlari secepat mungkin menuju tempat yang tinggi. Kelima, apabila terjebak dalam rumah atau bangunan, raih benda yang bisa mengapung sebisanya. Keenam, dengarkan jika ada informasi darurat tentang banjir. Ketujuh, matikan peralatan listrik atau sumber listrik. Kedelapan, pantau kondisi ketinggian air setiap saat. Kesembilan, ikut mendirikan tenda pengungsian. Dan yang kesepuluh, menggunakan air bersih dengan efisien. Dan yang terakhir ada tindakan setelah banjir. Yang pertama, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan. Kedua, cek anggota keluarga. Ketiga, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan. Keempat, jauhi kabel listrik. Kelima, hindari daerah yang rusak. Dan yang keenam, periksa sediaan makanan dan minuman. Demikian penjelasan mengenai penyebab banjir, mulai dari faktor alam hingga faktor aktivitas manusia. Sebagai manusia, kita harus peduli pada lingkungan sekitar, dan perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Thank you for watching.